Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim atau kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kelanjutan taklim kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafar. Kunna pernah pada suatu hari kami ma'an Nabi bersama Nabi atau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sittata nafar, sebanyak 6 orang. Faqala al-musyrikun, maka lalu datang orang-orang musyrik. Mereka berkata lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, utrud haula'i la yajtari'una alaina. Utrud, usirlah. Haula'i, mereka ini, la yajtari'una, agar mereka jangan berani dan lancang untuk duduk bersama-sama kami. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, wa kuntu, dan adalah aku ketika itu, ana, saya, dan Ibnu Mas'ud, dan rajulun min Huzail, seseorang daripada Huzail, ditambah dengan Bilal, 4. Warajulani, dan ada 2 orang lagi laki-laki, lastu usammihima, lastu yang tidaklah aku menghafal atau tahu namanya. Fawaqa fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu waqa'a itu nanti kita terangkan menjadi terbersit dalam hati Nabi untuk memperturutkan kata orang musyrik itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fahaddatsa nafsahu, lalu dia berniat dalam hatinya. Tiba-tiba anzalallah, Allah menurunkan wahyunya, la tatrud, dan janganlah engkau usir, alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang menyeru berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal asyi, pada waktu ghada, waktu pagi, dan waktu sore atau waktu petang, yuriduna wajha, yang mereka inginkan harap ridha Allah. Demikian kira-kira terjemah. Apa yang dimaksud? Mari kita pahami. Rata-rata umumnya yang mula-mula menerima dakwah, seruan ajakan Rasul itu adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin, atau istilahnya orang-orang pikiran, orang-orang pinggiran, akar rumput. Karena bagi mereka tidak ada faktor penghambat. Tidak ada ketakutan kehilangan sesuatu lantaran beriman. Orang-orang kaya
takut kehilangan harta. Orang berpangkat takut dengan tergeser atau jatuh pangkat. Orang punya kedudukan itu juga. Orang berkuasa juga begitu. Yang paling takut betul orang berkuasa. Karena apapun yang rasanya akan menyebabkan kekuasaannya hilang lenyap, dianggap semuanya lawan. Jadi yang paling cepat menerima korban itu adalah orang pinggiran. Revolusi itu kan dari bawah. Nah, pengikut Nabi semenjak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, dalam surat Asy-Syu'ara tidak usah kita lihat, surat ke-26 ayat 111 dikatakan anu'minu laka wattaba'akal arzalun. Apakah kami akan mengikutimu, wahai Nuh, sementara pengikut-pengikutmu adalah orang-orang yang rendah saja, orang-orang hina, orang-orang tidak berpunya, orang-orang yang di kami adalah orang-orang tidak punya nilai. Nah, itu kan mereka membedakan status. Itu yang pertama. Nah, suatu kali Nabi beserta para sahabat, kira-kira jumlah mereka 6 orang sahabat itu. Pertama Sa'ad bin Abi Waqqas, yang kedua Ibnu Mas'ud, yang ketiga ada seseorang daripada suku Huzail, yang keempat ada Bilal, dan 5, 6 ada 2 orang lagi. Lastu yang tidaklah aku usamiha, aku mengenal lah namanya, ingat akan namanya. Tiba tokoh-tokoh gembong-gembong orang-orang penting Quraisy Mekah. Dan ini kejadiannya ketika Nabi masih di Mekah, belum lagi pindah ke Madinah. Dan tantangan yang paling berat beliau kan selama di Makkah. Beliau berhadapan langsung dengan orang kafir, orang Quraisy, tokoh-tokoh, gembong-gembong, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang punya lah. Itu beliau langsung berhadapan. Nabi sangat harap, Nabi ingin jika tokoh-tokoh ini masuk dan menerima dakwah, tentu akan mengiring dan akan mengikuti sekian banyak orang, karena tokoh-tokohnya sudah dapat. Namanya kapal galehnya lah dapat. Itu harapan Nabi, sehingga Nabi itu serius menghadapi mereka. Kan pernah satu kali ketika Nabi sedang berhadapan dengan mereka tokoh-tokoh ini, lalu datang dari jarak jauh orang buta tanpa pembimbing, berjalan meraba-raba, kemudian memanggil-manggil nama Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, ajari aku ingin juga begini begitu. Orang buta itu tidak tahu dia bahasa Nabi sedang berhadapan dengan beliau-beliau, orang babadan, orang memaci, orang punya kedudukan. Dan secara etikanya kan tidak bagus. Datang dari jauh bersorak-sorak, tidak minta izin, langsung saja komentar. Nabi ketika itu abasa, berwajah agak masab, watawalla, dan tidak mengidahkan. Karena banding-banding orang buta dengan tokoh-tokoh ini, secara logikanya kita menghadapi tokoh-tokoh. Lalu ada orang buta datangnya pun tidak punya janji. Kemudian dari jauh dia sudah memanggil. Ini Nabi secara selaku manusia beliau agak abasa, itu sudah abasa wa tawalla
anja'ahul a'ma. Gitu kan? Masam. Masam itu biasanya rasa kan. Masam itu wajahnya agak kurang senang, abasa, cemberut, terganggu beliau. Ini Nabi tidak gubris. Enggak gubris. Apalagi kebiasaan tokoh-tokoh, dia tidak mau dicampuri. Mereka tidak mau duduk dengan orang yang tidak selevel. Bahkan kursinya spesialkan, parkir mobilnya spesialkan, makanannya juga spesialkan. Kan begitu sekarang kan? Apa namanya? Oh, VIP. Apa VIP? Itu antusias Nabi. Karena memang begitu, kalau dapat tokoh-tokoh ini, pemimpin-pemimpin ini, logikanya, tentu anak buahnya, anggotanya, orang banyak juga akan mengikut. Ada tegur Nabi. Dia berwajah dan bermuka masam saja. Lantaran datang seorang yang buta. Begitu juga ini. Ketika Nabi sedang duduk dengan 6 orang sahabat. Kebetulan yang 6 ini orang-orang susah. Orang tidak berpunya di masyarakat Makkah. Mereka ini orang-orang yang tidak punya nilai. Ini Bilal, mantan budak hitam. Bilal, mantan budak warna kulit hitam. Di kita, orang hitam itu si buah manggis. Hitam-hitam si buah manggis. Kan? Hitam manis kan? Tapi bagi orang Afrika, kamu gelap. Bilal itu kan orang Afrika. Dia budak. Lalu si Bilal itu kan dulu Abu Bakar yang membelinya dan melepaskannya dari perbudakan. Budak kan tidak pelayan. Bisa dijual beli kan? Itu budak. Status budak itu tidak orang lagi. Itu makanya tinggi nilai membebaskan, memerdekakan, melepaskan budak. Tinggi sangat nilai. Bukan ayam, bukan kambing, bukan jawi, bukan kerbau, bukan unta, orang. Sedangkan melepaskan ayam saja tidak mau kita. Apalagi melepaskan orang yang jadi budak kita. Bisa diapa-apakan dan mau apa-apa. Nah, itu Bilal yang dulu disiksa oleh induk sembangnya, dipanggang di bawah terik matahari, dihimpit dengan batu besar lantaran dia beriman. Tapi dia tidak mau merubah keyakinannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu karena Bilal begitu mengalami penderitaan, tidak ada yang bela. Siapa yang membela budak? Dia punya tuannya. Abu Bakar lah yang membelinya lagi, diberdekakan dengan harga mahal. Bilal itu sekarang duduk dekat Rasulullah. Ditambah nanti yang lain-lain yang nilainya setara dengan si Bilal. Datang beliau-beliau ini. Tahu beliau-beliau? Kalau zaman kini pakai pengawal datang. Pakai otoh, pakai kacamata. Kalau hujan, kalau lalu dia jalan, datang oleh terbayang. Kami mau datang, kalau dapat yang lain-lain itu, itu pesan daripada bodyguard atau pengawal pribadi. Bapak mau datang. Saya pernah merasa itu. Ketika datang beliau ini, kita duduk di situ. Saya juga tidak ada yang ingin duduk di situ,
Tapi ada yang menawari dulu situ, kiranya ketika beliau akan datang pengawal-pengawalnya. Asalnya bapak ketipu. Lah kampuh buahnya. Ke belakang, bayangkan ustaz-ustaz, guru-guru ke belakang dulu. Beliau tak siap. Lantaran deknya menjabat. Alah, menunduk saya pada ustaz-ustaz ke belakang dulu. Menjawab anda ustaz sikit tu. Mudah-mudahan dapat tertangkap suasananya. Tentang oleh dengan pengawal-pengawal pakai weng itu ada benda. Hadirinlah berdiri muridnya. Ayo sejak itu ambo tekad ambo dak kapai undangan. Dak kapai undangan kalau datang para beliau-beliau. Para beliau-beliau kalau kedatangan juga duduk sebelakang. Daripada terlangsung ke muka sebelakang. Tak pernah kalau mau bukan tak mau dilecehkan, tapi seorang guru, seorang ulama, seorang ustaz. Kamu tak ulama, tapi kawan-kawan kau lah. Kawan-kawanmu pakai dinas ulamanya kan. Awak ambo kan ada dinas ulama. Kata tokoh-tokoh Quraisy itu, utrud. Ya Muhammad, kalau mau berbicara dengan kami, kalau ketemu engkau dengan kami, kalau engkau ingin menghendaki kami datang, ya mereka ini siapa ini? Bilal, budak orang hitam. Utrud, itu yang utrud. Usir. Utrud itu usir. Biasanya dipakai untuk awal. Untuk awal. Karena memang budak dan mantan budak tidak punya harga. Tokoh utrud. Haula mereka jangan la yajtari'una alaina, supaya mereka jangan lancang saya bertamu duduk-duduk ya kami tidak jangan barani sekali datang ya kami ko duduk sabangku atau saruangan dan segala macam. Saya tidak. Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu kami berenam, maka kami lihatlah pada diri Nabi itu ada sedikit muncul gejolak pikiran, namanya fawaqa'a fi nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyaallah ayyaqa, yakni terbesit dalam benak dan pikiran beliau untuk memperturutkan kata beliau ini akan menjauh. Kalian ke situ dulu. Tiba di sekolah kan, kalian situ, bapak ada tamu nih. Sana. Kalau kamu murid barangkali biasalah, jangan kau dihina lo kami ya. Kepala sekolah, kepala pondok, kiai, datang tamu-tamu, lalu murid-murid, tamu. Barangkali biasalah murid tapi ini yang diusir orang-orang yang namanya populer di langit. Jadi dalam ini fawaqa fi nafsillah Rasulullah, maka terbesit dalam benak Rasulullah itu untuk menyuruh orang-orang ini untuk menyingkir sebentar. Karena beliau sadar sahabat-sahabat ini imannya sudah kuat. Jadi agak bersabar sebentar, agak menepi kan tidak masalah. Tidak akan berbalik dia menjadi Kristen. Tidak akan berbalik menjadi kafir atau murtad. Karena Nabi mengetahui ini sahabat-sahabat yang sudah kokoh. Mantap, tidak akan maranyuk.
Tawarannya tidak akan tersinggung dia jika Nabi menyuruh dia menyingkir. Itu hampir saja Nabi melakukan itu. Tiba-tiba turun ayat surat Al-An'am. Turun ayat surat Al-An'am. Ini bunyinya. Wala tatrud alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wan ashi yuriduna wajha. Dan janganlah tatrud, engkau mengusir, diarahkan kepada Nabi. Dan janganlah engkau mengusir ya Muhammad orang-orang yang yad'una rabbahum, mereka menyembah atau berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan sore. Al-An'am itu surat ke-6 ayat 52. Kalau ingin lihat aslinya silakan, tidak masalah, boleh. Halaman 133. Lah ketemu. Wala, dan jangan tatrud, engkau mengusir alladzina, orang-orang yang yad'una rabbahum, orang-orang yang mereka itu menyeru atau beribadah atau berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati wal ashi, pada waktu pagi dan petang hari asyi. Yuriduna wajhah, yang mereka itu menghendaki, menginginkan wajah Allah, yaitu keridhaan Allah. Wa ma 'alaika min hisabihim. Lah ketemu. Nah. Dan tidak ada atas tanggungjawabmu untuk hisab mereka ya Muhammad. Min syai', sedikit pun juga. Wa ma min hisabika 'alaihim, dan mereka juga tidak akan menanggung, memikul tanggungjawabmu sesuatu pun. Fataturrahum fatakuna minaz zalimin, jika engkau usir mereka yang Muhammad, engkau termasuk orang zalim. Ancaman. Mari kita paham. Kita paham. Yang pertama dulu kajinya. Orang-orang kafir, orang-orang munafik, atau istilah lembutnya orang-orang non-muslim. Istilah lembutnya. Orang kafir, orang munafik, atau orang non-muslim, biasa mereka memandang orang muslim itu rendah. Ya, sampai sekarang. Apalagi sebagian besar kaum muslim itu ada yang miskin, kehidupannya susah, apalagi menjadi anak buah, menjadi anggota. Bahkan di Indonesia di tempat-tempat tertentu begitu, dilecehkan, diremehkan, diolok-olok, dicaci, bahkan dilarang untuk salat Jumat. Di Indonesia kan, kemarin kan viral, dan seterusnya. Keyakinan mereka dilecehkan. Jadi apalagi zaman Nabi, tokoh-tokoh kafirin musyrikin itu mereka memandang remeh, menenteng, karena di samping tidak selepel dia juga. Itu satu. Jangan heran kalau di zaman sekarang masih ada seperti itu. Kadang-kadang kita kan tidak mengalaminya, karena di kita kan mayoritas di Sumatera Barat Muslim. Tapi pilih ke Jakarta, di wilayah tertentu, di tempat tertentu, jika berada di tengah-tengah komunitas tertentu, itu dipandang ceh. Jadi pandang orang kafir, orang munafik, orang fasikin atau musyrikin sama, karena mereka kafir. Dan itu salah satu bentuk ujian. Barangkali masih ingat kaji Selasa
Di antara bentuk fitnah adalah pelecehan, olok-olok, pandang rendah, penentangan, permusuhan, intimidasi, teror, bahkan peperangan dan pembunuhan yang dilakukan kafirin kepada orang muslim. Ini salah satu bentuk ujian. Jadi orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik itu melecehkan kaum muslimin, itu ujian. Mengaku orang kafir, orang muslim sama muslim, saya ada meleceh, ada mencemeh, ada nama Allah. Mengaku orang kafir, tidak mau nengah, sedangkan kaum muslimin saya tidak mau nengah. Balain padanya tidak sama dengan gurunya. Dah, assalamualaikum, balik kanan, gerak. Tadi subuh saya mengalami itu juga tuh. Assalamualaikum, lah duduk sama-sama. Ketika kita akan membuka apa? Buka alat-alat, buka buku, itu baiklah. Nah, kau nak masuk kaji nak bu? Yang kajian tadi. Yang pertama, biasa orang kafir, nama orang kafir, orang musyrik, orang ateis, melecehkan, meremehkan, menarendah. Apalagi orang muslim itu memang misalnya dalam segi ke duniawinya kurang. Itu satu yang harus kita pahami. Sekarang enggak, tapi semenjak dulu. Kapan semenjak dulunya? Zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh. Dibuka juga lah surat itu, kena percaya ibu. Pak, surat Asy-Syu'ara, surat ke-26. Ayat ke-11, Asy-Syu'ara, Syu'ara. Syu'ara, surat ke-26. 111. Halaman 371. 371. Ini dakwah Nabi Nuh. Kalau kita lihat semenjak ayat 105, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, saudara mereka sendiri, ala tattaqun. Halaman 371. Maka apa kalian tidak bertakwa? Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah rasul, utusan Allah yang dipercaya kepada kamu semua. Fattaqullaha wa ati'un. Untuk itu bertakwalah kalian kepada Allah, laksanakan perintahnya, hentikanlah larangannya, dan taatilah aku. Wa ma as'alukum, dan tidaklah aku meminta kepada kamu semua ajrin, upah. In ajriya ila ala rabbil alamin. Karena sesungguhnya upahku, ganjaranku adalah daripada Rabb sekalian alam. Fattaqullaha wa ati'un. Diulang-ulang lagi. Bertakwalah kamu kepada Allah, taati aku. Qalu, berkata mereka, anu minulaka, apakah kami akan beriman, percaya, meyakini apa yang kamu sampaikan itu? Wattaba'akal arzalun, sementara ittaba'aka, yang mengikutimu wahai Nuh, al arzalun. Tahu arzalun? Dalam doa kita coba min arzalil umur. Arzal hina-hina, seburu-buru, serendah-rendah. Posisi arzal. Jadi umat Nabi Nuh, pengikut Nabi Nuh yang beriman kepada Nabi Nuh, mereka anggap arzal. Apa arzal? Yang paling
rendah. Mereka melecehkan, mereka meremehkan, mereka tidak memandang orang beriman. Sekarang sajakah? Tidak. Semenjak zaman Nabi Nuh sudah ada pelecehan-pelecehan. Dan itu ujiannya begitu. Dan begitu seterus sampai ke belakang tentang Nabi Nuh. Jadi kaji kita adalah supaya dapat pegang kita. Kalau orang-orang musuh, masih musuh ya, orang yang tidak setuju, orang yang tidak kuat keimanan, jangankan orang kafir. Lihatlah di media medsos ini ya. Lihatlah, tidak percaya. Berapa banyak berita-berita yang dibikin untuk menjelekkan seseorang, menjatuhkan seseorang, melecehkan, bahkan agamanya pun ikut dilecehkan. Tahu maksudnya kan? Itu seterusnya. Mengaku orang kafir sama. Karena manusia itu menilai tampilan. Manusia menilai materi, kedudukan, pangkat, jabatan, status, derajat sosial, nasab. Allah nak menang itu. Inna karamakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kalau penilaian orang, itulah penat kita memperturutkan orang. Karena setiap orang ini nilainya beda-beda. Itu carilah nilai di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah. Nilai di sisi Allah takwa. Yang paling mulia adalah takwa. Penilaian manusia biasa sajalah. Kalau hatinya senang, disanjung-sanjungnya kita. Kalau dia benci, dipijak-pijak, dibanamkannya kita. Ini sesuai kepentingan kan. Dulu di zaman Pak Soeharto menjilik saudaranya. Habis Pak Soeharto, satu lo yang menamakan bosnya. Zaman Pak SBY, ini ya. Maksudnya kini kau kira buik lo nyo. Mau tak orang politik tak tahu mah. Satu pelajaran kita. Pelajaran kita biasa orang-orang apa? Orang kafir, orang munafik. Iya, memang rendah, memang hina. Itu satu ya. Yang kedua, para fukara orang-orang fakir. Fukara kata jamak daripada fakir. Orang-orang fakir. Dan duafa jamak daripada dhaif, dan orang-orang dhaif, orang-orang lemah. Mereka lah yang mula-mula memeluk Islam. Dan ajaran Islam itu yang mula-mula diterima oleh mereka. Orang pinggiran. Nah, kajinya, kenapa yang mula-mula menerima kebenaran Islam, termasuk perubahan-perubahan sosial, orang-orang pinggiran dan bawah, karena mereka tidak ada yang akan menghalangi mereka. Mereka tidak takut kehilangan sesuatu karena mereka tidak memiliki apa-apa. Cepat saja mana? Karena mereka menerima perubahan, inginkan perubahan. Sampai sekarang lah. Sekarang masyarakat sudah inginkan perubahan. Tapi beliau-beliau apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Itu hilang sesuatu. Islam itu paling cepat diterima oleh orang lemah, orang susah. Itu revolusi Prancis itu kan dari bawah tuh. Mulai. Jadi yang mula-mula mengikuti para rasul para nabi memang orang-orang yang gitu, orang-orang yang orang tak punya.
orang fakir, orang lemah, dan segala macam. Ada orang-orang kaya, orang-orang tertentu, tapi tidak dapat dihitung jauh jari. Bisa? Ketengkau? Nah, mengaji-ngaji itu begitu ya. Yang mengaji-ngaji, mereka itu kan ada orang-orang anu. Karena ada orang datang mewah-mewah aja kan? Nah, ada pejabat-pejabat, tokoh-tokoh, enggak ada. Bahkan orang yang pakai model mau pakai petang, pakai lili, enggak ya, lili rupiah, jarang. Orang biasa, kok orang biasa. Kan biasa jadi orang segala. Jangan tersinggung mulana. Karena memang tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang merasa kehilangan kesusahan. Nah, jadi kalau begitu orang-orang fukara, orang-orang du'afa itu as-sabiqun al-awwalun. Orang yang mula-mula sekali menerima Islam adalah itu. Ada yang kaya-kaya Nabi Abu Bakar, Utsman, tapi dua itu saja. Selebihnya orang-orang miskin, susah. Khadijah, dulu Khadijah menjadi istri beliau sebelum Islam. Dulu Nabi Muhammad kawin daripada beliau, diangkat jadi Rasul. Yang ketiga, pelajarannya, kewajiban menjauhkan segala gangguan dari orang-orang saleh dan menghindarkan hal-hal yang bisa membuat mereka marah. Itu wajib. Sebab kalau orang saleh yang terhina, terlecehkan, terzalimi, teraniaya, itu Allah sendiri yang bela. Allah sendiri yang bela. Jangan tinggalkan mereka ya Muhammad, dan jangan usir mereka. Karena mereka itu hamba Allah. Bagi Allah apa gunanya pangkat? Apa gunanya bergelar harta? Kedudukan, status, kekayaan. Untuk apa bagi Allah? Tidak ada gunanya. Jadi kalau lagu Minang, kayo jadi panggaan. Ya, bagi Allah apa gunanya kaya? Pangkat, jabatan, status, kedudukan, apa bagi Allah? Tidak ada. Itu makanya pandangan Allah itu adalah iman dan takwa. Iman dan takwa. Untuk itu, menjaga orang saleh, menjaga orang taat, menjaga orang alim perlu dijaga mereka. Karena kita sudah menjaga hamba-hamba Allah. Maka Allah sendiri yang turun tangan, ya Muhammad, jangan engkau usir. Siapa pembelanya? Allah. Itu sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwal yang mula-mula Islam, dibela oleh Allah dengan ayat, jangan usir. Jangan usir. Padahal di Nabi Muhammad sendirilah ada tersirat, terbetik untuk menyuruh minggirlah dulu. Ini beliau hitam. Dalam sebuah penjelasan ulama, hampir-hampir beliau akan mengucapkan itu. Bila-bila situ bilang, Abdullah sana. Hampir-hampir saja. Karena yang datang itu beliau-beliau besar-besar. Turun wahyu langsung, la tatrud, jangan engkau usir, dan la tuti', jangan taati orang itu. Jangan taati orang itu, karena mereka tidak ada nilai sisi Allah, tidak ada nilai. Disuruh Nabi bertahan
dan jangan tinggalkan. Surat Kahfi. Kalau mau lihat surat Kahfi silakan. Al-Kahfi surat ke-18 ayat 28. Halaman 297. Iyalah. Hadis itu kan penjelas Al-Quran. Al-Kahfi surat ke-18 halaman 297 ayat 28. Bunyinya wasbir nafsaka. Ayat ini diarahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasbir nafsaka. Wasbir dan bersabarlah, sabarkanlah dirimu. Apa itu sabar? Tetaplah engkau bertahan. Ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka pada waktu pagi dan sore hari. Yuriduna wajhah, yang mereka menginginkan, mengharapkan keridhaannya. Nabi Muhammad disuruh tetap bersama orang-orang ini. Jangan petulikan, jangan ikuti kemauan mereka, agar engkau mengusir sahabat-sahabatmu, memberi peluang kepada mereka untuk duduk, untuk bincang-bincang. Jangan. Wasbir itu artinya sabar. Sabar itu bertahan. Tetaplah engkau bersabar, artinya tetaplah engkau bertahan bersama ma'al ladzina yad'una rabbahum, bersama orang-orang yang mereka ini menyeru Tuhannya pagi dan sore. Di mana mereka miskin-miskin, susah-susah, payah-payah. Wala ta'du 'ainaka anhum, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayatad dunya, lantaran menginginkan zina perhiasan hidup. Tahu hiasan hidup? Pangkat, jabatan, status, kedudukan, gelar, kekayaan, kekuasaan, itu namanya zina. Lantaran inginkan zina, penghargaan, pangkat, jabatan, dibeginikan, dibegitu-begitukan. Lantaran itu jangan sampai engkau mengusir. Jangan sampai engkau mengusir atau keberanjak engkau tinggalkan sahabat-sahabatmu itu ya Muhammad. Turidu, engkau inginkan dengan itu zinatal hayatid dunia, hiasan dunia. Wala tuti', dan jangan engkau taati, engkau turutkan, engkau patuhi man aghfalna an dzikrina, engkau ikuti orang yang telah lalai hati mereka, hatinya daripada mengingat kami. Wattaba'awah, dan dia mengikuti hawa nafsunya atau keinginannya. Wa kana amruhu furuta, urusannya itulah keluar batas benar. Kita ambil pati ayat kedua. Nabi diperintah untuk sabar. Sabar di sini maksudnya tetap bertahan. Tetap bertahan bersama-sama sahabat-sahabatmu walaupun mereka miskin, walaupun mereka tidak punya harta, walaupun di segi keduniawian mereka tidak bernilai, tapi wasbir, tetap engkau bertahan bersama mereka. Jadi wasbir itu sabar, maksudnya tetap bertahan. Jangan tinggalkan mereka. Karena mereka itu tidak ada harapan di balik itu. Mereka tidak akan mengajukan berbagai macam syarat-syarat. Wasbir nafsaka, bersama orang-orang itu yang mereka dengan ikhlas menyembah, menyeru, beribadah kepada Allah pagi dan sore. Dan jangan palingkan matamu dari mereka. Artinya tetaplah perhatikan mereka. Lantaran inginkan kehidupan dunia. Ya, janganlah jaga pangkat, jaga jabatan.
Ada di negara entah berantah sampai jadi Perdana Menteri orang tuh. Di mana negaranya? Entah. Orang alim, ahli agama, jadi wakil Perdana Menteri. Itu apa namanya? Zina. Apa kok munculnya? Tapijak kaki Sarawano. Anda bisa ngecek. Anda boleh tanya oleh cari di media massa. Lantaran apa? Turidu zinatal hayatid dunya. Engkau inginkan zina. Zina itu hiasan hidup. Apa hiasan hidup? Yang bikin orang senang. Ya, harta, pangkat, jabatan, status, kedudukan, penghargaan, gelar, nama baik. Oh, macam banyak. Itu zina. Nabi Muhammad adalah seperti itu. Tapi umatnya ada yang melakukan seperti itu. Ditanggalkannya pakaian kebesaran, ditanggalkannya agama, ditanggalkannya keimanan, ditanggalkannya perikatan persaudaraan dengan muslim. Demi zinatal hati. Wala tuti', dan jangan engkau patuhi, engkau taati ya Muhammad orang yang telah kami lalaikan hatinya daripada mengingat kami, dan engkau ikuti hawa nafsu keinginan mereka. Mereka itulah keterlaluan. Itu surat Kahfi. Intinya begitu. Mudah-mudahan tertangkap pesannya. Jangan bangga lebih kau pengajian awak. Kau isinya orang pangkai, saya tak perlu pangkai. Pengajian taklim tu isinya orang goyoh-goyoh memang. Biarlah orang goyoh-goyoh memang. Antahanan goyoh tak tahu. Goyoh-goyoh lah, kerimoh-kerimoh. Lalu enggak. Nilainya kan itu dia Allah nak. Nilainya besar, kecil, tua, muda, enggak nilai itu. Babadan atau kerempeng, gagah atau ganteng atau buruk, enggak. Nah, nilai itu. Yang segi tampilan, innallaha la yanzuru, Allah enggak melihat kepada tampilan itu. Enggak lihat Allah tampilan. Kok tengkak orang, kok sempurna orang, Allah enggak nilai. Yang Allah nilai hati. Hati. Itu tadi ya. Kemudian yang keempat, kembali kita ke hadis yang keempat. Dakwah Islam itu bersifat global. Tanpa memilah-milah dan tanpa dipilah-pilah. Mencakup setiap belahan bumi. Di mana saja orang sama. Tidak ada keutamaan seseorang di atas orang lain kecuali takwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dibanding orang Ajam. Tidak ada keutamaan keturunan Nabi dengan orang biasa-biasa. Yang beda itu takwa. Dulu Abu Lahab itu kan Pak Wo Nabi, Pak Dam. Dalam sebuah riwayat, kitabnya kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah, jilid 8, masih terkenal. Halamannya 11 buku. Enggak, malah mau rinci-rinci. Kecil nomor ini dulu. Tapi masih ingat. Satu kali datanglah Abu Lahab menemui Nabi Muhammad
Nabi Muhammad itu kan anaknya tuh. Abu Lahab paman Rasulullah. Paman tuh bahasa Wak kan Pak Dang, Pak Ngah, Pak Uncu, Pak Itek. Muhammad, kalau saya ikuti apa yang kau sampaikan ini, andai lah Muhammad, anda dapat nambo, di mana posisi nambo? Anda dapat nambo, di mana posisi? Jawaban Nabi, samalah paman dengan yang lain-lain, sama-sama beriman. Posisinya sama-sama hamba Allah, tidak ada beda. Tapi rangsang. Agama apa pula ini? Oh, jom. Adin kasamolo jo. Itu. Ya, Islam tidak ada sama di sisi Allah semua. Tidak ada beda orang Afrika dengan orang apa? Orang Barat sama. Kulit putam, kulit putih sama. Tidak ada beda. Atau global yang ada di belah bumi ini sama dalam Islam. Muslim itu bersaudara. Ada yang tinggi. Kalau ingin tinggi sih Allah berbuat baiklah, beramal-saleh lah. Jadi dakwah Islam itu bersifat global, mencakup setiap belah bumi. Dan tidak ada keutamaan si A di atas si B, kecuali iman dan takwa. Yang kelima, Rasulullah itu di satu sisi beliau itu manusia seperti kita. Kata beliau dalam ayat, innama ana basyarum mislukum. Saya ini manusia sama dengan kamu. Saya ini manusia sama dengan kamu. Itu akhir surat Kahfi. Ana basyarum mislukum. Cuman bedanya kepada saya diberi wahyu. Yuha ilayya, diberi wahyu aku. Dek beliau manusia biasa, dalam hal-hal tertentu beliau sama dengan kita. Tidur, makan, kawin, pokoknya sama manusia. Kadang beliau juga berinisiatif, bagaimana begini. Nih. Ada yang terlintih yang terbetik di benak beliau. Salah satunya itu. Karena beliau manusia biasa, bisa jadi beliau keliru. Atau ada terbersit pikiran tertentu. Seperti yang tadi. Di karehnya desakan tokoh-tokoh musyrikin, ya Muhammad itu sanu singkirkan. Selaku manusia biasa, beliau milih untung-untungan. Kalau dakwah petrikan kan kata si tokoh-tokoh ini, nanti mereka payah, tidak dapat kita dakwah kepada mereka. Tapi kalau disuruh nyingkir lo sahabat-sahabat kah, bagaimana? Nyurang wak, dekat, sahabat dekat. Nabi menimbang-nimbang, akhirnya beliau berijtihad. Itu keinginan untuk menyuruh sahabat-sahabat menyingkir karena datang orang-orang tokoh-tokoh. Lah terbersit. Selaku manusia beliau seperti itu. Cuman langsung diralat oleh wahyu. Diralat karena beliau mendapat penjagaan, menjaga ismah pelindungan Allah, langsung diralat. Ditegur dengan cara Allah pula menegur. Kan diralat tuh. Kalau kita tidak ada yang meralat, karena kita tidak Nabi. Kita ralat. Surat Abasa wa Tawalla itu kan juga ralatan kepada Nabi. Beliau ingin dibiarkan beliau menghadapi orang-orang kaya, orang berpangkat, jangan sampai diganggu, ditegur Nabi. Karena bagi Allah kaya, berpangkat, miskin, buta, tidak ada bedanya.
Islam itu agama untuk semua. Jadi Nabi selaku manusia beliau berijtihad, rupanya ijtihad beliau itu keliru. Tahu ijtihad? Keliru diralat oleh Allah. Turun ayat. La tatrud. Nah, tatrud. Itu ayatnya. Lalu yang keenam, untuk mencapai tujuan, walaupun tujuan itu baik dan benar, lurus, cuma tidak dibenarkan kita menghalalkan semua cara. Tidak benar. Ini kata-kata orang bijak. Kebenaran itu tidak usah dibenar-benarkan karena dia benar. Halo, kebenaran itu tidak usah dibenar-benarkan karena dia memang benar. Kebenaran itu sampaikanlah karena memang harus benar disampaikan. Tapi kalau menyampaikannya dengan cara tidak benar, tidak benar. Halo, Islam itu benar. Sampaikanlah kebenaran itu dengan cara yang benar. Kalau disampaikan yang benar itu dengan cara yang tidak benar, tidak benar. Bisa tertangkap. Kebenaran itu tidak perlu dibenar-benarkan karena memang dia benar. Tapi walaupun bagaimanapun juga benarnya, kalau disampaikan tidak dengan cara yang benar, tidak benar. Bukan kebenarannya tidak benar, apanya yang tidak benar? Caranya. Cara itu kan ya. Cara itu banyak kan ya. Dakwah kemudian dibuka dengan band apa? Pesta lah. Nah, itu caranya tidak benar. Bukan dakwahnya yang salah, cuman apa? Caranya benar. Cara benar. Jadi tujuan benar, cara harus benar. Cara harus benar. Jadi ayat ini dikatakan begitu. Dakwahilah orang, serulah orang, ajaklah orang, tapi caranya benar. Jangan sampai kita gapuak membuang kawan, gapuak membuang lama, cadik membuang kawan. Ada makasihnya, itu saja makasihnya. Jangan mentang-mentang lawat jadi awak campak-campak sekawan. Di Minang ku ada sepegunanya. Si Pakak, si Buto, si Tengkak, si Lumpuh. Penguno. Si Pakak Palantaan Badia. Si Lumpuh punya rumah. Si Buto Pambuih Pembelas. Si Buto Pembelas. Aduh. Jadi jangan halalkan semua cara. Kebenaran harus sampai dengan cara yang benar. Tidak perlu dibenar-benarkan. Diterima oleh orang itu lain persoalan lain. Lain persoalan. Nah, Nabi beliau dianjurkan untuk menyingkirkan teman-teman sahabat-sahabat dulu demi ini. Acaranya tidak benar, itu yang ditegur. Salah kan Nabi? Tidak, beliau kan manusia, tak salah. Ditegur, itu caranya tidak benar. Muhammad, ajari saya. Nabi masam. Dan beliau tetap fokus menghadapi tokoh-tokoh. Tidak, beliau gubris. Padahal dia ingin. Nah, ditegur oleh Allah. Pangkatnya, derajatnya, statusnya sama di sisi Allah. Sama-sama butuh, sama-sama harus sama-sama harus didakwahi oleh Nabi. Nah, rupanya Nabi tidak ngubris. Nah, cara Nabi itu ditegur Allah. Dari situ kita ambil satu pelajaran, yang benar itu sampaikanlah dengan cara yang benar. Dan jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menyampaikan kebenaran. Tengkok seluruh di dengan jiwa.
Yang ketujuh, Islam itu bukan agama monopoli. Dimonopoli oleh kelompok tertentu, golongan tertentu, paham tertentu, mazhab tertentu, manhaj tertentu. Aku namanya gini wah. Awak sana betul oleh. Islam bukan monopoli orang tertentu, golongan tertentu, kelompok tertentu, bangsa tertentu. Islam itu bukan milik golongan, bukan milik kaum, bukan milik jamaah, bukan pula milik ustaz atau milik penceramah. Sebab kalau sudah dimonopoli ajaran agama, dimonopoli keimanan oleh kelompok, nanti orang di luar kelompoknya tidak benar lah, tidak efek lah. Sehingga nama dakwah kelompok asyik, nama ngaji kelompok asyik, nama ajar kelompok asyik. Kalau orang lain mereka tidak betul, salah. Islam itu bukan hanya untuk orang kaya begitu. Islam bukan hanya untuk orang pejabat-pejabat, tokoh-tokoh. Islam bukan hanya untuk orang yang bisa melihat, orang buta juga berhak menerima ajaran Islam. Sehingga datang orang buta kepada Nabi, dia juga butuh ajaran. Nabi itu rasul untuk semua orang. Nabi rasul untuk semua orang. Jadi beliau tidak boleh membeda-bedakan. Ini buta, ini tidak. Ini orang-orang dehef, ini orang melarat. Tidak. Beliau utusan Allah kepada semua orang. Tidak boleh dibeda-bedakan. Karena dakwah itu bukan untuk kelompok tertentu, tapi dakwah untuk semua orang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baru kita masuk kepada ayatnya. Allah melarang Nabi Muhammad mengusir sahabat-sahabatnya lantaran miskin mereka, lantaran mereka itu papa, tidak punya apa-apa, dan tidak punya status apa-apa. Beliau diingatkan adalah jangan memuliakan orang lantaran pangkatnya, kedudukannya, jabatannya, statusnya. Itu nasihat Allah kepada Nabi. Nabi, sebagaimana kita pelajari tadi, hampir saja beliau terpengaruh oleh cara orang kafir, musyrik dan munafik. Hampir terpengaruh. Kata ayat surah Al-Isra, surat ke-17 ayat 74 bunyinya, walaula an tabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Andai kami tidak memperkuat hatimu ya Muhammad, niscaya kamu hampir saja sedikit cenderung kepada godaan, rayuan dan usulan mereka. Andaikan Allah kokohkan hati beliau, hampir-hampir beliau terlompat di mulut beliau mengatakan mengilu. Hampir saja terlompat. Tapi ayat ini bilang itu, walaula an tabbatnaka, andaikan jikalau kami tidak mantapkan, tidak kami teguhkan hatimu Muhammad, hampir saja engkau tergoda dan memperturutkan godaan rayuan mereka. Cepat turun wahyu sehingga beliau tidak mengusir sahabat-sahabat. Tidak mengusir. Tetap beliau di sana. Biarlah kehilangan kalian kami daripada mengusir sahabat-sahabat. Digantikan mentullah. Apa soalnya bu? Napet na baru, nalamo tinggal saya. Harapkan hujan di langit, air tempayan ditumpahkan. Tidak jadi hujan. Tidak jadi hujan. Ayolah, kacau. Kok di aku, kamu pernah melihat seorang anak
sedang makan-makan, lalu datang hidangan baru, cempaka itu. Kira hidangan baru pun untuk orang lain. Untuk murid-murid kawan-kawan lain. Adanya itu soal nyampaan. Nyarok dapat nan hidangan baru. Namanya cempaka. Kiranya lah ada dan nyata. Jadi itulah kira-kira. Jadi jangan seperti itu. Harapkan hujan di langit, ada tempat yang dilupakan. Hampir saja Nabi, kalau bahasanya, mempaturian usulan itu. Allah kokohkan, sabatna, Allah teguhkan, Allah perkuat hati beliau sehingga beliau tidak jadi menyuruh sahabat-sahabat menyingkir. Tidak jadi menyingkir. Di kaji kita sepagi hari ini intinya jangan nilai orang dengan penampilan. Dan jangan dinilai pula keimanan itu, ketakwaan itu lahiriahnya. Kok pakaian lah, kok tampilan lah, kok aksesoris lah. Dengan begitu seakan-akan orang kolah suci, orang alim. Nah, orang alim janganlah begitu nilai. Sebab yang nilai bukan itu. Termasuk pernak-pernik keduniawian, pangkat, jabatan, status, gelar, kedudukan. Bagi Allah nah itu penilaian. Nah, belum tentu orang itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang biasa, orang miskin. Belum tentu. Jika mereka tidak beriman, jika mereka tidak beramal saleh, jika mereka tidak taat, meskipun mereka secara keduniaan orang hebat di sisi Allah, tidak ada nilainya. Ada orang-orang ini yang di bumi pun tidak terkenal, tapi di langit viralnya. Istilahnya menjadi perdebatan dan perbincangan hangat di kalangan para malaikat. Takhasum namanya. Malaikat di kalangan alam sana berbincang-bincang jadi suatu berita yang hangat tentang beberapa hamba-hamba Allah. Tapi di bumi dia tidak terkenal orang itu. Di langit sangat populer. Di bumi tidak tahu orang. Gitu. Kalau kita ambil contoh lah, di kampung halamannya tak tahu orangnya. Pulangnya si Amik main ketik orang. Dia tahu si Amik. Pulang si Amik saja lah, tak tahu orang. Rupanya di rantau, di negara orangnya lah dihormati, dikagumi, disaluti orang. Bahkan tak tahu ke orang kampung hanya punya gelar si abrek lah. Dia orang menilai si Amik. Orang dari kampung Pajar itu dulu ada bilang. Aku kan gambaran. Di langit ada orang terkenal. Di kalangan malaikat ada orang yang sudah menjadi suatu perbincangan hangat. Di bumi tidak cek juga. Ada di bumi ku sangat populer, masyhur, terkenal. Tapi di langit tidak tahu orang langit. Siapa aja tu? Entah siapa aja. Ada orang mati, yang mati itu sebelumnya mati dia sudah dikenal di langit. Ketika rohnya naik ke atas disambut. Kok mati begitulah. Kalau mati nyolah. Bahkan jangan cemburu. Ada laki-laki itu yang sudah menjadi pergunjingan di bidadari surga. Itu matilah. Lalu matilah. Tapi wanita-wanita surga sudah Allah sudah tunjukkan kepada mereka ini calon.
Kami ba, bu takut lah kan baca itu kami ba lah. Saya kira begitu. Itu inti kaji kita. Itu setentangan. Jangan lecehkan, jangan remehkan, jangan nggak rendah orang lantaran kehidupannya susah, lantaran miskin, lantaran dia tidak punya sebagaimana orang lain punya. Apalagi pangkat indah tamat sekolah tinggi tidak. Iman itu tidak tamat sekolah tinggi. Kejadian kemudian itu dunia tuh. Tidak sekolah. Orang lain lah tamat lima dia kejadian sang itu tidak ukuran iman. Tapi jangan tidak seperti itu. Nanti kita dunia ikut seorang. Cuman yang kita katakan ukuran iman, ukuran amal dari situ. Tidak pangkat, tidak beza. Berasa itu kajian kita. Ada yang ragu? Semoga bermanfaat dan berfaedah untuk kita semua. Mari kita tingkatkan mutu amal saleh kita. Sehingga kita menjadi viral di langit dan menjadi perbincangan hangat oleh mereka. Salah satunya sering-sering melangkah ke majelis taklim. Salah satunya sering-sering melangkah ke majelis taklim, sering-sering melangkah ke masjid. Nah, itu menjadi viral di langit. Sekian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.